Tapi di Indonesia ini ada peringatan 10 November, Hari Pahlawan. Negara lain, Allah, tapi yang punya di antara cuma Indonesia. Ada upacaranya. Bagaimana bangsa negara ini selalu menjunjung tinggi dan menghormati para pejuang-pejuang. Nah, kita mulai bahwa al-Islam sudah berjalan di Indonesia dari mulai abad pertama. Di antaranya anaknya, cucunya sahabat Abdurrahman yang meninggal pada tahun kurang lebih 68 atau 48, yang dimakamkan di Garus. Mana Garus itu adalah daerah Tapanuli. Itu sudah ada makam tertua, belum lagi. Perkembangan dan perkembangan situasi pada waktu itu luar biasa. Zaman Bani Abbas, Bani Umayyah, dan lain-lainnya. Peranan politik pada waktu itu sangat luar biasa di zaman Bani Umayyah maupun Bani Abbas. Sebagian besar gagal. Bani Umayyah 800 tahun selesai, Bani Abbas selesai, sampai Spanyol selesai, dan lain sebagainya. Diteruskan oleh tokoh-tokoh yang berhasil. Siapa? Mengapa sebelum kali 9 dan setelah kali 9 kok berhasil? Ini hebatnya. Pengalaman ini perlu kita pelajari, bukan sekadar baru rencana. Sebenarnya ceritakan sejarah riwayat ngalam masuk ke desa. Dia sebab desa di pasien nami dia. Bukan ramena zaman bakal namina desa dia namina. Tidak, bukan begitu saja. Kok ceritanya banyaknya di sana. Tapi bagaimana kita nampak tilas beliau berhasil. Zaman periode per periode, di antaranya 500 Maulana Maghribi yang ada pertama kali masuk ke Indonesia setelah Barus. Jadi kalau kita lihat makam terkadang banyak, ini Maulana Maghribi, ini Maulana Maghribi, benar yang mana? Memang jumlahnya lebih dari 300 sampai 500 orang. Jadi kalau makamnya banyak, ya tidak heranlah. Sedangkan yang masuk ke Kuningan 40 Rawiat Minal Maghribi. Di antaranya yang dipimpin Syekh Maulana Akbar. Selanjutnya oleh Sidi Syekh Muhibbat. Itu jauh umurnya 500 tahun yang lalu, bahkan lebih. Yang ada di Kuningan bagian kaki wargi Kuningan masih ditunggu oleh kesepuan memiliki barokah. Amin. Itulah diantaranya. Apa yang menjadi sebab para beliau berhasil? Kesaktiannya bukan, ilmunya yang luar biasa bukan itu. Beliau membawa al-ukhuwah, membawa misi rahmatan lil alamin dengan senjata yang paling ampuh, akhlak wal adab. Senjatanya paling ampuh, sehingga menjadi contoh di zaman Maulana Malik Ibrahim. Ini contoh yang luar biasa. Zaman Maulana Malik Ibrahim yang meninggal pada tahun 822 Hijriah, bertepatan 1419 tahun terpaut. Tapi kalau tidak menghitung tahun terpaut 1401. Beliau sempat diangkat menjadi Menteri Pertanian.
menjadi Menteri Ekonomi oleh Brawijaya. Yang mengangkat beda paham, yang diangkat beda paham, tapi kok bisa bersatu. Ini contoh yang luar biasa. Simbol kesatuan persatuan sudah ada pendahulu. Yang kedua, ayah Kanjeng Sunan Ampel, Syekh Ibrahim Asmorotondi. Beliau diangkat oleh Brawijaya Menteri Keuangan, dipercaya penuh. Sehingga di zaman Brawijaya maupun di Pejajaran, tokoh-tokoh ulama itu banyak memasukkan income kepada negara, menjadi salah satu agen kekuatan yang luar biasa, bisa membangun sarana-sarana ekonomi, sarana-sarana dunia pertanian. Tidak cukup dari itu, sampai medikal, kedokteran, sampai bidang obat-obatan. Wali Songo kesini bekalnya penuh, ahli ekonomi, ahli pertanian, bukan masuk ke Indonesia jual kesaktian atau adu kesaktian, tidak. Bagaimana hubungan beliau dengan Umarok pada waktu itu dan kepada publik yang luar biasa, sehingga orang 9 kok bisa berhasil Islam di Indonesia. Nah, kita ayo korek introspeksi. Sekarang banyak kiai berhasil tidak, menang tidak dengan orang 9 itu tadi. Ya, kita kalah dengan orang 9 itu. Contoh yang lebih nyolok lagi, ini contoh. Tidak ada satupun yang namanya kuburan Wali 9 itu sepi. Tidak ada. Dari mulai Sunan Ampel, Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sedayu, Sunan Gajah, sampai Bonang, Tuban, sampai ke Demak, Mulyo, Sunan Kudus, Kalijogo, sampai Maulana dari Hidayatullah, sampai putranya Maulana Hasanuddin. Tempat-tempat Wali 9, seandainya tidak ada aulia-aulia yang ada di sana, mungkinkah bisa menciptakan ekonomi kerakyatan di lingkungan makam-makam tersebut? Tidak. Gunung Jati ramai karena ada Maulana dari Hidayatullah. Sunan Kudus ramai karena ada sebab Sunan Kudus, dan lain-lainnya. Rata-rata 450 tahun yang lalu beliau meninggal, masih bisa menjadi pemersatu umat, bisa ekonominya hidup, orang mati. Lebih-lebih kita cari biaya dulu, macam-macam. Kalau dari asli kita lihat orang berziarah, ya Allah, kita kayak masuk ke lautan. Ada yang hanyut dari butiran pisang, ada yang kayak sampah, ada yang macam-macam di lautan itu. Tapi kita melihat airnya, apa melihat sampahnya, melihat airnya, walaupun keruh seperti apa, air laut tetap sah buat wudhu, buat mandi. Itu bedanya. Nah, pertanyaannya, sebelah kanan Muslim, sebelah kiri non-Muslim. Kalau Jumat Kliwon berada. Jadi yang saya pikirkan cuma satu, ya Allah, kekasihmu sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat beragama, masih bisa mempersatukan umat. Lalu kita ini jadinya apa? Apakah ada contoh yang lebih baik daripada beliau untuk di Republik ini, untuk di negara ini? Gak usah jauh-jauh lah, kita kemana-mana. Ini satu contoh yang luar biasa. Ekonomi kerakyatannya maju,
Kalau sekarang UMKM-nya boleh lah, umpamanya ya sudah. Itulah contoh untuk kita semuanya. Maka dengan adanya hal tersebut adalah bagian ucapan terima kasih kita kepada para beliau-beliau. Hatur nuhun. Sejauh mana kita terima kasih kepada beliau? Sampai sejauh mana kita bisa mengucapkan terima kasih? Kalau kita bisa membawa terima kasih untuk kehidupan sehari-hari, itu termasuk benteng yang kuat. Bagaimana tidak? Selalu kita akan bercermin kepada para beliau, menjadi contoh teladan yang baik dari segi tutur kata sampai perilaku, tidak mudah melontarkan omongan-omongan yang sifatnya kurang membangun, sifatnya kritik yang tidak membangun, akhirnya membuat orang awam terkadang bingung. Tidak semuanya orang awam, tergantung keintelektualannya, tergantung wawasannya. Saya pribadi kalau melihat merah putih itu kadang-kadang hati saya itu bertanya, Beb, saya marahi sendiri, sejauh mana kalian ambil dalam menegakkan sang-saka merah putih. Walaupun tidak harus menjumpai 1945, sesudah itu sejauh mana menjaga kewibawaan lambang negara kita, tunjukkan tanggung jawab kita. Karena apa? Karena di dalam merah putih itu ada 3 hal. Catat itu. Dalam merah putih itu ada 3 hal. Bukan sekadar kita menghormati sang-saka merah putih, hormat kepada sang-saka merah putih. Wah, katanya, hormat ente kemana ini? Tahu enggak? Yang pertama apa? Kehormatan bangsa ada di dalam merah putih itu, walaupun tidak satu hukum ada di dalam merah putih. Yang kedua, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Yang ketiga, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Dan itu masalahnya. Dan dululah anak-anak kita, para bapak semuanya, ajari anak-anak kita, para pendiri bangsa ini, sejarah ini, sesuatu ini, jangan lupa wawasan kebangsaan. Saya takut kalau ini melentur lalu bangsa ini jadinya apa? Terus kita pikirkan bersama. Nah itulah. Makanya kalau kita kenal kehormatan bangsa, kita akan menjadi bangsa yang menjaga kehormatannya. Harga dirinya, jati dirinya. Itulah bagian daripada ucapan terima kasih kita kepada para beliau. Mensosialisasikannya, mengaplikasikannya, dakwah kita. Ayo kita bangun semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Adanya kesatuan-persatuan. Ini bagian daripada ucapan terima. Mandan yaskurillah, mandan yaskurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu terakhir saya sering memperingatkan kadar bobot iman seseorang. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku.
Kalau cintanya umat ini kepada nabinya luar biasa, imannya akan luar biasa. Kalau imannya luar biasa, imunnya akan luar biasa. Kekuatan imun tanpa iman mustahil. Jadi kekuatan imun harus didukung imannya dulu, baru imunnya kuat. Itu diantaranya. Kalau kecintaannya kepada Nabi luar biasa, pintu-pintu masuk untuk cinta kita kepada Nabi, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para ulamanya, cinta kepada para sesepuhnya, cinta kepada negerinya atau negaranya. Itu bagian pertanda orang yang cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana salah satu oknum mungkin bisa cara memahaminya supaya Indonesia bisa dipercaya bagaimana? Kalau sudah ini level gebosi dahulu. Nanti kalau umat ini sudah melentur kecintaannya kepada nabinya, baru umat beragama bisa dibenturkan di antara sahabat satu sama yang lain. Ini bahayanya. Ditingkat ekonomi tidak mempan, oleh itu ini tidak mempan. Umpamanya paling terakhir adalah benturkan antar umat beragama untuk memecah Indonesia. Ingat itu. Sekali lagi ingat. Makanya saya sering bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Ya. Ini saya ditanyakan, supaya ingat terus. Nah, hadis ini oleh Ibnu terkadang dimaknai oleh yang lain. Apa? Oh, kalau begitu, kalau mau bentukkan umat beragama, jauhkan umat ini kecintaannya, kepercayaannya kepada para ulama. Insya Allah nanti mudah dipecah belah. Begitu juga bagaimana cara menghancurkan umat dan bangsa ini. Jauhkan kepercayaannya, kecintaannya kepada tanah airnya. Pasti kalau sudah tidak cinta kepada tanah airnya, tidak cinta kepada bangsa. Kalau tidak cinta kepada bangsa, pasti akan tidak cinta kepada tanah airnya. Baru bangsa ini bisa diobok-obok. Mudah dipecah belah karena sudah melentur rasionalismenya yang didasari cintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Maka dengan hadis ini satu peringatan yang luar biasa. Mari kita dapatkan jajaran sehingga memperkokoh, buat lem untuk lebih perekat-perekat yang luar biasa. Tunjukkan bahwa Indonesia utuh, Indonesia satu, tidak bisa digoyahkan. Terus harus mempunyai pendirian untuk kita semuanya. Tinggalkan kecintaannya kita kepada para sesepuh, cinta kita kepada khususnya baginda Nabi SAW, cinta kita kepada para pahlawan-pahlawan kita yang ikut andil besar di dalam bangsa dan republik ini. Mari kita tunjukkan selaku anak bangsa yang mengerti hatur nuhun, terima kasih kepada para beliau. Jangan sampai kita menjadi umat dan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau di makamnya, di kuburnya masing-masing. Seandainya para beliau bisa gembor di dalam masjidnya, apa yang beliau katakan? Wahai bangsaku yang kubanggakan, yang telah aku perjuangkan dengan keringat dan kekesan darahku, tolong jangan sampai kalian menjadi penerus yang tidak bertanggung jawab. Relakah apabila negeri ini terpecah belah? Itu jawaban. Mungkin beliau dikubur ini kalau mampu dan dikubur. Lihat situasi. Maka dari itu jangan jadi umat dan bangsa
yang mengecewakan para beliau. Terima kasih, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat. Amin. Amin. Mari kita jaga terakhir pesan satu kali tadi. Sebetulnya pemuda pemerintah ini sangat sayang kepada masyarakat, kepada umat, khususnya menghadapi COVID-19. Jadi maaf saja, jangan mensalahpahami terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan. Sebetulnya itu sayang kita kepada pandeminya, sayang kita kepada pandeminya, supaya kita ini selamat. Sebab kesehatan ini namanya pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya, dan kesehatan ini bagian pertahanan nasional, kekuatan ketahanan nasional. Saya berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Jadi karena peraturan itu jangan kita terjadi kesalahpahaman atau dipersulit mau ini dipersulit, jangan. Itu memang peraturan memang begitulah, tapi kita harus banyak menyadari. Itulah yang penting. Jadi tidak terjadi nanti orang-orang yang tidak senang sama kita ini juga bisa main kompor nantinya. Maka kita ayo bareng-bareng saling menjaga. Hunian aman? Hunian sehat? Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.